Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The first of all, let's pray and thank unto our good of Allah subhanahu wa ta'ala, because until now we are still given health. Secondly, may peace and salutation always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guidance us from the darkness to the brightness, from the stupidity to the cleverness, from Jahiliyyah era to the Islamic era, namely Islamic religion that we love. Okay, let me introduce myself. My name is Muhammad Yukir, and then today I will explain about the principles of translation. Jadi saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip penerjemahan. Prinsip-prinsip penerjemahan yang dimaksud di sini adalah seperangkat acuan dasar yang hendaknya dipertimbangkan oleh para penerjemah. Di dalam dunia penerjemahan tidak ada satupun prinsip dasar yang berlaku umum. Setiap prinsip mempunyai syarat, setiap acuan mempunyai tumpuan. Meskipun begitu, secara garis besar dapat dikatakan bahwa pemilihan prinsip-prinsip ini didasari oleh tujuan penerjemahan. Ya, jadi berdasarkan pembahasan yang minggu lalu sudah kita bahas, dapat kita peroleh gambaran tentang dua kelompok besar, yaitu group of loyal to the writer and then group of loyal to the reader. Jadi kelompok yang setia pada penulis dan kelompok yang setia terhadap pembaca, ya. Jadi yang dimaksud terjemahan yang setia kepada penulis aslinya adalah penerjemahannya berusaha mempertahankan ciri-ciri ekspresi atau gaya ungkap penulisnya, ya. Jadi kemudian penerjemah yang setia kepada pembaca akan berusaha menuliskan kembali makna atau pesan dari teks bahasa sumber di dalam teks bahasa sasaran dengan kata yang mudah dimengerti dan struktur yang enak dinikmati, ya. Bisa kita lihat diagram di atas kedudukan penerjemah di antara teks bahasa sumber dan bahasa sasaran. Di dalam diagram tersebut terlihat bahwa penerjemah tepat berada di tengah-tengah. Ia bisa berpihak pada penulis atau teks bahasa sumber maupun pembaca atau teks bahasa sasaran kapanpun ia mau, ya. Jadi penerjemah tidak berpendapat bahwa gaya bahasa teks bahasa sumber harus dipertahankan, karena baginya yang penting adalah agar si pembaca teks dari bahasa sasaran bisa menikmati karya terjemahan itu. Pembaca tidak merasa perlu tahu gaya bahasa asli, atau bahkan mungkin tidak merasa perlu tahu siapa penulisnya. Yang ia ingin ketahui adalah isinya, ide dasarnya. Masalahnya bukan lagi ketetapan kata-kata atau gaya bahasa, tetapi kenikmatan yang bisa didapat mereka. Nikmat ini berarti keluasan gaya bahasa teks dari bahasa sasaran. Jadi inilah gambaran dari kedudukan penerjemah di antara teks BSU dan teks BSA dalam bentuk diagram, ya. Oke. Selanjutnya, the principles of translation loyal to the text BSU. Jadi prinsip-prinsip terjemahan yang setia kepada teks BSU. For translation, they are loyal to this writer. Principle that can be used as follows, ya. Jadi untuk penerjemahan yang setia kepada penulis, prinsip-prinsip yang bisa dipakai adalah sebagai berikut. Yang pertama, the translation have to wear words text BSU. Terjemahan harus memakai kata-kata teks bahasa sumber. Kemudian, when read, the translation must feel like the translation. Kalau dibaca, terjemahan harus terasa seperti terjemahannya. Kemudian, the translation must reflect the style text BSU. Jadi, terjemahan harus mencerminkan gaya bahasa teks bahasa sumber, ya. Kemudian, the translation must reflect
the time wrote original text. Ya, jadi terjemahan harus mencerminkan waktu ditulisnya atau teks asli, ditulisnya teks asli. Kemudian the translation may not add or subtract thing from the text BSU. Terjemahan tidak boleh menambah atau mengurangi hal-hal yang ada di teks BSU. Kemudian genre literature certain must be maintained in translation. Genre sastra tertentu harus dipertahankan di dalam terjemahan. Menurut prinsip 1 di atas, terjemahan atau teks bahasa sasaran harus memakai terjemahan harfiah dari kata-kata yang dipakai di dalam teks BSU. Jadi, yang dimaksudkan di sini adalah terjemahan harfiah, sedangkan prinsip 2 dan 3 berarti bahwa penerjemah harus mempertahankan gaya bahasa teks bahasa sumber. Oke, dan kalau gaya bahasa dipertahankan, maka dengan sendirinya bila dibaca, hasilnya akan terasa seperti terjemahan. Ya, menurut prinsip 5, penerjemah tidak boleh menambah atau mengurangi kata-kata dari teks BSU. Dan menurut prinsip 6, sebuah puisi harus diterjemahkan menjadi puisi, sebuah prosa diterjemahkan menjadi sebuah prosa. Oke? Kemudian, the principles of translation loyal to the reader. Prinsip-prinsip terjemahan yang setia kepada pembaca. For translation loyal to the reader, principles that can be used as follows. Jadi, untuk penerjemahan yang setia kepada pembaca, prinsip-prinsip berikut ya bisa kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, the translation must be give a text idea and no need for words. Terjemahan harus memberikan ide teks BSU dan tidak perlu kata-katanya. Kemudian, when read, the translation must feel like the original text in terms of easy to understand. Kalau dibaca, terjemahan harus terasa seperti teks asli dalam hal keluasannya atau mudah dipahami. Kemudian, the translation must have their own style. Terjemahan harus memiliki gayanya sendiri. Kemudian, the translation to describe the time when the text translated. Ya, jadi terjemahan harus menggambarkan waktu saat teks BSU itu diterjemahkan. Kemudian, the translation may increase or decrease text BSU. Terjemahan boleh menambah atau mengurangi teks BSU. Kemudian, the translation do not have to maintain the genre. Terjemahan tidak harus mempertahankan genrenya. Oke? Jadi, prinsip-prinsip ini, terjemahan harus bisa menyampaikan ide teks BSU dengan luas dan mudah dimengerti pembacanya. Keberpihakan pada pembaca membuat terjemahan ini tidak harus mengikuti gaya bahasa dan bahkan boleh menambah dan mengurangi elemen yang tidak begitu penting. Khususnya untuk prinsip 6, ada beberapa pihak yang merasa keberatan. Mereka berpendapat sebuah cerpen hendaknya diterjemahkan menjadi cerpen, puisi menjadi puisi, dan drama menjadi drama. Hal ini bisa dimengerti. Dan kebebasan yang diberikan dalam prinsip 1 sampai 5. Penerjemah tentunya bisa menyampaikan ide teks BSU dengan memadai dan dengan tidak perlu mengubah genre teks tersebut. Oke? Demikian apa yang sempat saya jelaskan untuk materi prinsip-prinsip penerjemahan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekeliruan atau pengucapan kata dan penjelasan mengenai materi tentang prinsip-prinsip penerjemahan. Sekian dan terima kasih. Adapun sebuah hadis kembali saya bacakan. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.